Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan proyek statistika yang sudah kami buat. Nama saya Safira Nurani. Nama saya Anjani Kalista Tanti. Nama saya Madana Ferina Dermawan. Nama saya Syalaf Farizin. Nama saya Fakih Fadilatur Rahman. Saya Syifa Nazrianti. Jadi pertama-tama kita sudah mengumpulkan kumpulan tinggi badan kelas 8. Datanya yaitu 162, 154, 160, 151, 167, 160, 169, 154, 157, 180, 180, 148, 155, 169, 158, 165, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
163, 162, 169, 167, 168, 160, 150, 153, 161, 164, 169, 159, 158, 164, 155, 153, 155, 151, 161, 151. Tahap kedua yaitu penyajian data, tabel distribusi provinsi. Yang pertama yaitu jangkauan atau J. Jangkauan sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Jangkauan 180 dikurang 148. Jangkauan sama dengan 32. Yang kedua ada banyak kelas atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35. K sama dengan 1 ditambah 5,09. K sama dengan 6,1 dibulatkan ke atas menjadi 7. Yang ketiga ada panjang interval atau I. I sama dengan jangkauan per K. I sama dengan 32 per 7 sama dengan 4,5 dibulatkan ke atas menjadi 5. Baik, sekarang kami akan menjelaskan apa itu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran sendiri seperti apa? Jadi diagram lingkaran itu adalah suatu grafik bulat yang berisi tentang proporsi dan persentil. Nah, proporsinya sendiri itu adalah sudut dan persentilnya itu adalah persen. Nah, untuk mencari data-datanya yang akan dimasukkan ke diagram lingkaran itu dengan rumus mencari sudut dan mencari persen. Nah, untuk mencari sudut itu caranya frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Setelah itu, untuk mencari persen itu dengan rumus frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Oke, baiklah, sekarang Erin akan menjelaskan dari kelas 1 sampai kelas 7. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara-caranya yaitu K1 untuk sudutnya ada K1 itu 5 per 35 dikali 360 derajat sama dengan 51,42 derajat dibulatkan menjadi 51 derajat. Nah, untuk persennya K1 5 per 35 dikali 100% sama dengan 14,28%. Untuk K3 nya untuk sudut 10 per 35 dikali 360 derajat sama dengan 102,82 derajat dibulatkan jadi 103 derajat. Dan untuk yang persen K3 sama dengan 10 per 35 dikali 100% sama dengan 28,57%. Dan untuk K4 di bagian sudut itu ada 6 per 35 dikali 360 derajat sama dengan 61,71 derajat dibulatkan menjadi 62 derajat. Dan untuk K4 yang persen yaitu ada 6 per 35 dikali 100% sama dengan 17,1%.
Dan selanjutnya yaitu untuk sudutnya 35/35 dikali 360 derajat sama dengan 51,42 derajat sama dengan dibulatkan menjadi 51. Untuk 36-nya tidak ada, jadi kita akan baca yang mulai jadi 3 kelas 7 sama dengan 1/35 kali 360 derajat sama dengan 10,28 derajat 8 derajat dibuatkan jadi 10. Kelas 7 sama dengan 1/35 dikali 100 sama dengan 2,857%. Jadi saya akan menjelaskan tentang histogram. Tadi sudah dijelaskan tentang tepi bawah dan tepi atas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penempatan tepi bawah dan tepi atas pada histogram. Jadi caranya adalah dengan menempatkan satu titik di sini. Yang pertama yang tepi bawah yang paling pertama yaitu adalah 147,5. Kita tempatkan dan buat garis ke atas sesuai dengan frekuensi kelas 148 sampai 152. Kelas 148 sampai 152 itu frekuensinya itu 5. Maka kita buat garis sampai 5. Lalu disambung ke sini dan di ujung di sisi kiri dan sisi kanan balok ini ditaruh tepi bawahnya yaitu 147,5 dan juga 152,5. Selanjutnya kita masuk di kelas kedua. Kelas kedua ini batas bawahnya itu ada 153 dan batas atasnya itu ada 157. Sementara tepi bawahnya itu 152,5 dan tepi atasnya itu 158,5. Maka kita sambungin dari yang terakhir dan jangan diputus. Kita lihat frekuensi kelas kedua berapa, yaitu 8. Maka kita tarik sampai ke angka 8 dan disambung ke sini. Di sisi kiri dan sisi kanan balok ini ditulis tepi bawahnya yaitu 152,5 dan 157,5. Itu adalah tepi bawah dari kelas kedua. Selanjutnya kita masuk ke kelas ketiga. Di sini batas bawahnya ada 158 dan 162. Batas bawahnya 158, batas atasnya 162. Sementara tepi bawahnya itu 157,5 dan juga 162,5. Kita tarik garis lagi ke atas dan lihat frekuensinya ada berapa di kelas ketiga. Ada 10. Maka tarik garisnya sampai angka 10 dan disambung ke garis ini. Dan di sisi kiri ini ada tepi bawah kelas ketiga yaitu 157,5 dan di sisi kanannya ada 162,5. Lanjut ke kelas keempat. Kelas keempat di sini batas bawahnya ada 163 dan batas atasnya ada 167. Sementara untuk tepi bawahnya sendiri yaitu ada 162,5 dan juga 167,5. Kita lihat frekuensi kelas ketiga itu kelas keempat itu ada 6. Maka kita mulai dari 6 di sini. Jangan terputus dari balok yang sebelumnya. Jadi di sini tarik garisnya ke sini. Di sisi kiri balok ini ada tepi bawah dari kelas keempat yaitu 162,5 dan di sisi kanannya ada tepi atas dari kelas keempat yaitu 167,5. Selanjutnya kita masuk kelas 5. Batas bawahnya itu 168, batas atasnya itu 172. Sementara tepi bawahnya itu 167,5 dan tepi atasnya itu 172,5. Kita lihat di sini kelas 5 itu memiliki frekuensi 5. Maka tarik garis yang lurus dengan angka 5 menuju ke sini. Di sisi kirinya ada tepi bawahnya yaitu tepi bawah dari kelas 5 yaitu 167,5 dan di sisi kanannya ada 172,5. Lanjut ke kelas ke-7. Karena kelas ke-7 frekuensinya 0, maka kita di sini kosong. Tapi di sini di sisi kiri ini juga ada satu tepi bawah dan tepi atas dari kelas ke-6 yaitu 172,5 dan 177,5. Dan masuk ke kelas yang terakhir, kelas 7. Di sini
batas bawahnya ada 178 dan batas atasnya ada 182. Tepi bawahnya itu 177,5 dan tepi atasnya itu 182,5. Dan dia ini frekuensinya 1, maka kita akan menarik garis lurus yang mengarah ke 1. Ini dan ke sini. Di sini di sisi kiri baloknya itu ada 177,5 yaitu merupakan tepi bawah dari kelas ke-7, dan di sisi kanan baloknya itu ada 182,5 yang merupakan tepi atas dari kelas ke-7. Kemudian ada tepi bawah dan tepi atas di histogram. Cara mencari tepi bawah dan tepi atas di histogram gampang. Tinggal untuk tepi bawah tinggal mengurangi batas bawah dengan 0,5. Jadi batas bawah dikurang 0,5. Itu hasilnya adalah tepi bawah. Dan tepi atas tinggal batas atas ditambah 0,5. Dan itu hasilnya adalah tepi atas. Sekarang ada tahap 3 yaitu mengolah data. Yang pertama ada mean atau X-bar sama dengan jumlah semua data per banyak data. X-bar rumusnya itu sigma F dikali XI per M. Apa? Jadi untuk menghitung itu ada triknya, yaitu XI sama dengan selisih dibagi 2. Yang pertama ada X itu kelas pertama sama dengan 152 dikurang 148 dibagi 2 sama dengan 4/2 sama dengan 2 ditambah 148 sama dengan 150. Yang kedua ada kelas kedua hasilnya 155, kelas ketiga hasilnya 160, kelas keempat hasilnya 165, yang kelas kelima hasilnya 170, kelas keenam hasilnya 175, dan yang kelas ketujuh hasilnya 180. Jadi maksud selisih dibagi 2 itu angka depan dikurang angka belakang dibagi 2, terus hasilnya ditambah angka belakang. Selanjutnya kita menghitung F kali XI. Kita menghitung semuanya dan dijumlah hasilnya 5.610 dibagi 35, hasilnya 160,28. Yang kedua itu ada median. Langkah-langkahnya itu yang pertama cari kelas. Nah, nyarinya itu adalah setengah dikali N. Yang kedua cari rumus. Rumusnya itu dua sama dengan TB tepi bawah plus setengah kali N dikurang F per F dikali I. Nah, perbedaan F besar dan F kecil itu, kalau F besar itu adalah frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum, dan kalau F kecil itu frekuensi kelas. Yang ketiga yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Cara mencari modus, yang pertama cari kelas, yang kedua masukkan rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. D1 yaitu selisih dengan kelas sebelum, D2 yaitu selisih dengan kelas sesudah. Jadi kita sekarang masukkan rumusnya. Kelasnya itu yaitu kelas ketiga. Modus sama dengan 157,5 ditambah 2 per 2 ditambah 4 dikali 5. Nah, cara mendapatkan 157,5 yaitu TB sama dengan BB dikurang 0,5. Jadi hasilnya 157,5. D1 itu dapatnya dari kelas sebelum. 10 dikurang 8 yaitu 2. 10 dikurang 6 yaitu 4. Jadi kita masukkan di sini. 2 per 2 ditambah 4 dikali 5.
157,5 ditambah 2/6 dikali 5. Selanjutnya kita mencari Q1. Mencarinya Q1 sama dengan 1/4 dikali N. 1/4 dikali 35 hasilnya 8,75. Nah, ini tuh masuk ke kelas kedua. Lanjut, kita masukin rumusnya. TB ditambah 1/4 N dikurang F besar per F kecil dikali I. 152,5 ditambah 8,75 dikurang 5 per 8 dikali 5 sama dengan 152,5 ditambah 0,46 dikali 5. Hasilnya 154,8. Kemudian ada Q3. Di sini ada rumus Q3 yaitu 3/4 dikali N. N di sini adalah banyak data dan banyak data di sini kita adalah 35. Jadi kita tinggal jumlahkan saja 3/4 dikali 35 sama dengan 26,25. Jika sudah ada hasilnya, kita perlu menentukan hasil ini berada di kelas berapa dengan cara menjumlahkan frekuensi-frekuensi ini sampai melebihi hasil yang kita dapatkan ini. Jadi kita ternyata dari kelas 1 sampai kelas 4 sudah melebihi hasil yang kita dapatkan. Berarti itu termasuk kelas 4. Kemudian tepi bawah. Tepi bawah adalah bagian kiri dari tabel data ini. Kemudian bagian selanjutnya maksud dari 3/4 N ini adalah jumlah yang kita dapatkan tadi. Kemudian dikurang dengan F besar. F besar ada frekuensi akumulatif kelas sebelum. Jadi kelas sebelum kelas 4. Dan kemudian panjang interval. Cara mencari panjang interval adalah dari 153 kita hitungnya sampai 153,7. Jadi 153, 154, 155, 156, 157. Berarti panjang interval adalah 5. Kemudian F besar. F besar adalah frekuensi kelas 4. Kemudian tepi bawah tadi kita adalah 153. Tapi karena dia tepi bawah, maka kita kurangkan dengan 0,5. Jadi tepi bawah yang kita dapatkan adalah 162,5. Kemudian ditambah dengan 26,25 dikurang 23 dibagi 6 dan dikali 5. Kemudian 162,5 ditambah 2,7 hasilnya 162,2. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu persentil. Nah, persentil adalah ukuran statistika yang terurut menjadi 100 sama besar. Nah, persentil sendiri digunakan untuk mencari posisi yang relatif dan nilai dalam suatu kumpulan data. Nah, mari kita hitung. Jadi, pertama, tepi bawah ditambah 0,35 dikurang F besar dibagi F kecil dikali lagi dengan I. Nah, selanjutnya tepi bawah itu kan tepi bawah tadi 147,5 ditambah 0,35 dikurang 0 dibagi 5 dikali lagi 5. Nah, 147,5 ditambah hasil ini jadi 0,07 dikali lagi 5. Nah, hasilnya 147,85 deh. Nah, kenapa ini 0? Karena dari kelas sebelumnya itu tidak ada kelas lagi di kelas 1, jadi aku taruh 0. Menjelaskan jangkauan antar kuartil dan simbang antar kuartil, yaitu
Jangkauan antar kuartil adalah seberapa lebar penyebaran 50% data di tengah, yaitu 3Q dikurang Q1 sama dengan 165,2 dikurang 154,8 sama dengan 10,4. Dan selanjutnya simpangan antar kuartil, yaitu setengah ukuran penyebaran dari ke kiri dan ke kanan dari data tengah, seperti Q3 dikurang Q1 per 2 sama dengan 160,2 dikurang 154,8 per 2 sama dengan 5,2. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu simpang rata-rata. Jadi simpang rata-rata bermakna untuk menunjukkan apakah rata-rata data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Nah, caranya seperti ini. Rumusnya itu sigma F dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, karena kita sudah mencari atau memperkalikan XI dikurang X bar, berarti kita tinggal totalkan saja yang ini. Totalkan saja. Jadi di sini totalnya 6,92. Berarti SR-nya itu 6,92 dibagi 35, hasilnya 0,19. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dari nilai tengah mutlak dikurang X bar. Di sini ada daftar hasilnya. Nah, daftar hasilnya ini kita tinggal dikuadratkan saja. Tinggal dikuadratkan. Nih, jadi ini kan di sini misalkan kelas 1 hasilnya itu minus 10,28. Nah, tinggal dikuadratkan di sini menjadi 105,67. Seterusnya sampai kelas ke-7. Di sini minus 5,28 dikuadratkan hasilnya 27,8. Di sini minus 0,28 dikuadratkan jadi 0,07. Di sini 5,28 dikuadratkan jadi 27,8. 10,28 kuadrat jadi 105,67. 15,28 kuadrat jadi 233,47. 20,28 kuadrat sama dengan 511 27. Nah, sehabis itu ini semua hasil yang ini kita tinggal jumlahkan menjadi 1958,934. Habis itu tinggal diakarkan, jadi akar dari 1,98 dibagi 934 dibagi 35, hasilnya itu 7,48. Sesuai dengan rumus S baku, yaitu sigma fxi kuadrat dibagi banyak data. Akar dari sigma fxi kuadrat dibagi banyak data.